Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita melanjutkan bagaimana cara kita mempersiapkan kegiatan P5 dan P5RA yang akan kita tuangkan ke dalam modul P5. Kita sudah memasuki tahapan yang keempat. Langkah keempat yaitu menentukan tema dan topik kegiatan proyek. Ya Bapak Ibu. Misalkan ginilah, temanya misalkan kita pilih Aku Sayang Bumi, itu kan tema. Topiknya misalkan si kecil penjaga kebersihan misalnya. Nah, itu topiknya. Lah nanti akan kami berikan bagaimana cara mudah menentukan topik dan juga temanya. Kita bahas tema dulu Bapak Ibu. Untuk tema ini mungkin tidak saya jabarkan lebih jauh. Yang penting bagaimana kita menggali ide dari semua topik-topik yang ada. Kata Bapak Ibu. Untuk PAUD ada 4 tema. Aku Sayang Bumi, yaitu tentang isu-isu lingkungan, tentang kebersihan, tentang kesehatan, gitu ya. Kemudian Aku Cinta Indonesia, yaitu tentang Indonesia. Ini cocok sekali momen 17 Agustus. Kegiatannya apa? Nanti setelah ini. Kemudian tema Kita Semua Bersaudara, yaitu mengajak peserta didik untuk berinteraksi dengan teman sebaya, menghargai perbedaan, mau berbagi, dan mampu bekerja sama. Dan yang terakhir, imajinasi dan kreativitasku. Ide-idenya nanti Bapak Ibu saper ini dulu. Ada 4 tema pilihan. Untuk SD ini hanya ada 6 ya Bapak Ibu, bukan 7 ya. Karena di SD nanti tidak ada tema suara demokrasi. Adanya ini tema gaya hidup berkelanjutan, ini seperti tadi yaitu tentang isu-isu lingkungan, kemudian kearifan lokal tentang budaya-budaya di masyarakat sekitar, kemudian tentang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu yang tentang Indonesia tadi, kemudian bangunlah jiwa dan raganya, ini tentang kesehatan fisik maupun kesehatan mental, kemudian kewirausahaan, kita tahu kewirausahaan sendiri, dan tentang rekayasa dan teknologi. Di SD, di MI tidak ada tema suara demokrasi. Kalau di SMP dan SMA atau MTS dan MA ada 7. 6 ini tadi sama dengan SD ditambah 1 yaitu suara demokrasi. Ini nanti kalau di SMP misalnya pemilihan ketua kelas, pengurus kelas. Kalau di SMA nanti misalkan adalah pemilihan ketua OSIS. Kalau di SMK dan juga MAK nanti juga ada 7 Bapak Ibu ya, juga ada 7 yaitu sama dengan SD sama dengan SMA tapi dikurangi 1 yaitu tema kewirausahaan. Di SMK nanti tidak ada tema kewirausahaan tetapi ada tema wajib yaitu tema kebekerjaan. Itu ya Bapak Ibu ya, ada tema wajib kebekerjaan. Kami ulangi sekali lagi, kalau di PAUD tadi ada 4 tema, di SD dan di MI ada 6 tema, kalau di SMP SMA ada 7, yaitu sama dengan SD ditambah suara demokrasi. Kalau di SMK ada 7, yaitu tadi sama seperti SMP dan SMA, tapi dihilangkan kewirausahaan, tapi ditembak 1 tema wajib yaitu kebekerjaan. Sekarang kita akan menggali ide Bapak Ibu. Ini sudah kami siapkan prom-promnya ya Bapak Ibu ya. Ini kita misalkan mau menggali ide di PAUD dulu misalkan. Kan PAUD kan ada 4. Kalau misalkan saya kita semua bersaudara misalkan. Nanti kegiatannya seperti apa toh? Nah, ini sudah kami siapkan promnya Bapak Ibu. Ini prom ini itu nanti kalau kita pengen topiknya. Kalau kegiatannya nanti ada yang berubah. Kita topiknya dulu Bapak Ibu ya. Kita misalkan Aku Sayang Bumi. Oke, kita kopikan, kita masuk di ChatGPT. Bapak Ibu yang belum punya ChatGPT, cara mendaftarnya nanti kami sudah pernah membuatkan video tentang cara mendaftar ChatGPT, nanti bisa lihat di video ini ya Bapak Ibu ya. Oke, prompt tadi kita masukkan di sini. Tinggal kita copy paste, tidak usah diedit-edit Bapak Ibu, langsung ketemu jawabannya. Topik tentang Aku Sayang Bumi. Nah, misalkan petualangan hijau si kecil. Nah, menarik kan Bapak Ibu. Aku dan pohon kesayanganku. Nah,
petualangan yang menyelamatkan bumi. Nah, ini topik-topiknya dari tema Aku Sayang Bumi. Promnya sudah kami persiapkan tadi, tinggal copy paste. Nah, misalkan kita penasaran nomor 4 ini kegiatannya apa toh? Nah, itu bisa kita masukkan. Ini juga sudah kami persiapkan Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, ini di sini di halaman yang ke-8 ini. Oke. Jangan berpuas diri dengan jawaban ChatGPT. Setelah mendapatkan jawaban dari ChatGPT, kita bisa mengajukan pertanyaan lanjutan. Misalkan, berikan deskripsi dan gambaran secara detail untuk topik nomor 2. Kita kan sudah masukkan ini. Misalkan nomor 2 itu apa toh? Gitu ya. Oke. Nanti akan dijelaskan ChatGPT. Oh, menanam bunga menjaga bumi. Nanti deskripsi kegiatan seperti ini. Proyek menanam bunga bertujuan untuk ini. Didit langkah-langkahnya nanti ini. Didit. Nanti enak sekali Bapak Ibu. Sudah kami persiapkan promnya. Tinggal kita nanti minta sama ChatGPT. Itu tadi kan yang PAUD. Kalau yang SMA gimana Pak? Misalkan kita mau yang apa kewirausahaan enggak apa nama Bapak Ibu, monggo saya pilihkan satu ya, misalkan apa Bapak Ibu, Bhinneka Tunggal Ika misalkan. Yang hijau nanti diganti ya Bapak Ibu, yang hijau nanti diganti. Misalkan saya ini yang hijau tadi diganti kelasnya, misalkan guru SMA, guru SMA kelas. Nah, kita ganti usianya saja. Saya seorang guru SMA kelas 10, usia siswa saya 15 sampai 17 tahun. Tinggal di nanti kita akan diberi ide topiknya. Nah, ini Bapak Ibu, Bhinneka Tunggal Ika topiknya ini misalkan ya. Satu, merajut harmoni dalam keragaman. Nah, nanti bagus-bagus Bapak Ibu topiknya. Cerita kita membangun dialog antar keberagaman, langkah bersama membangun dialog dan memahami keragaman. Sama seperti tadi, kalau kita misalkan belum puas, kita bisa tanya lagi. Ya, misalkan di promnya tadi sudah kami persiapkan, halaman 8 tadi Bapak Ibu ya. Misalkan kita belum puas, nah, coba berikan 10 topik. Nah, misalkan berikan topik lagi, kita nanti bisa masukkan di sini. Minta berapa? Ini kan 10, kita minta 20 misalkan. Tinggal ganti 20. Coba berikan 20 topik. Merajut harmoni, deskripsinya berarti kegiatannya ini. Kegiatannya nanti ini. Yang budaya perdamaian deskripsinya seperti ini, kegiatannya nanti seperti ini ya. Ini topik-topiknya, semua jenjang, semua tema sudah kami persiapkan di sini Bapak Ibu. Ini ya, sudah tinggal kita masukkan Bapak Ibu. Nah, itu kan tadi topiknya. Kalau kita pengen sekedar tahu ide-ide kegiatan, ya misalkan di sini ya. Nah, ini yang merah nanti bisa kita ganti. Berarti yang merah tidak usah kita copy. Tadi kan topik, sekarang kita mau ide. Baru paste, tadi merah kan tidak kita ikutkan. Sekarang kita kopikan, mau idenya saja, bukan topiknya tapi idenya saja. Nah, ini nanti bisa kita kopikan. Iya. Oke. Tadi minta topik, sekarang ide-idenya dulu, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti anak-anak kotak kardus, botol bekas, nanti membuat kota imajinasi, eksplorasi alam ini, cerita bergambar, nanti diberikan. Nanti diberikan banyak, kita misalkan minta 100 ide kegiatan, dikasih 100 Bapak Ibu. Atau misalkan kita sudah punya ide,
sudah punya ide sendiri, nanti bisa kita minta bantuan ChatGPT juga. Misalkan ini, oh saya ingin membahas tentang karya bekas, coba buatkan beberapa topik. Nah, gitu ya. Ini enak kalau kita pakai prompt ini. Itu ya Bapak Ibu. Ini langkah yang keempat dan lima. Nah, besok adalah langkah yang agak rumit. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita nanti akan menentukan dimensi, elemen, subelemen, alur perkembangan, tujuan. Nah, itu nanti yang paling agak sulit. Nah, nanti akan kami jelaskan secara detail di video berikutnya. Jangan lupa di like ya Bapak Ibu, di subscribe channel ini. Semoga kami tetap bersemangat untuk memberikan video-video membantu Bapak Ibu. Oh iya Bapak Ibu, kalau kepengen apa namanya ebook ini nanti mulai tanggal 22 insya Allah sudah kami launching nanti sampai pada prom-prom cara menyusun modul P5-nya. Jadi nanti dengan ebook ini Bapak Ibu bisa menyusun modul P5 berapapun nanti bisa dengan cara yang mudah dengan menggunakan minta bantuan ChatGPT. Sudah kami present prom-promnya, pertanyaan-pertanyaannya seperti apa. Jadi nanti bisa jadi modul P5, bisa membuat buku panduan untuk siswa, bisa kita tahu nanti saya mengajar apa toh, yang saya ajarkan apa, siswa harus melakukan apa, nanti ada semua dengan ebook ini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.